Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita sama-sama selesai melaksanakan salah satu kewajiban kita, sholat subuh berjamaah. Salam dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, untuk kajian di subuh hari ini saya tidak meneruskan materi yang kemarin. Materi kemarin itu masih panjang sekali, waktu yang tidak mencukupi. Tentu saja saya harapkan untuk daurah berikutnya saya akan teruskan materi kemarin, tapi ini saya ingin mengganti satu materi yang cukup menarik. Ya. Itu bagaimana menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa masalah kristenisasi ini sampai kiamat tidak akan pernah selesai. Terus ada terus, dan di lapangan nanti setelah antum selesai sekolah kuliah, ya di lapangan hampir pasti yang kalian hadapi ya misionaris, pendeta, penginjil kan, dan sebagainya. Ya karena itu menghadapi kristenisasi atau pemurtadan ini ya mau tak mau, suka nggak suka harus dihadapi. Dan masalah kristenisasi ini salah satu organisasi Islam yang paling peduli itu Dewan Dakwah. Semenjak Pak Muhammad Nasir beliau sudah ingatkan bahwa masalah kristenisasi ini ya harus betul-betul kita perhatikan. Makanya kita lihat salah satu Dewan Dakwah merupakan yang paling mempelopori mengirim dai-dai ke daerah pedalaman. Karena misionaris itu biasanya mereka berkeliaran itu justru di pinggiran pedalaman, karena di sana banyak orang awam, orang miskin, ya kan? Nah, sehingga mudah mereka pengaruh kaum bodoh-bodoh ini. Setelah Pak Muhammad Nasir meninggal, saya masih sempat ketemu beliau sebelum beliau meninggal. Setelah beliau meninggal diganti dengan Pak Anwar Haryono. Setelah Pak Anwar Haryono meninggal diganti lagi dengan Pak Husain Umar. Pak Husain Umar pernah ada pertemuan Dewan Dakwah se-Indonesia, itu juga saya ikut hadir. Beliau, salah satu pesan beliau, tolong setiap provinsi minimal ada 10 orang kristolog. Itu setiap provinsi minimal punya 10 orang kristolog. Sampai beliau meninggal tidak dilaksanakan, tidak tercapai. Ini diganti-ganti terus sampai saat ini setelah Pak Muhammad Bakri, nah sekarang Pak Ahmad Siddiq. Tapi bagaimanapun tetap peduli terhadap masalah kristenisasi atau pemurtadan, tapi tidak maksimal. Kalau Pak Husain Umar selama hidup mengatakan bahwa setiap provinsi minimal 10 orang kristolog, menurut saya itu pun masih jauh, masih kurang. Tapi daripada nggak ada sama sekali kan. Nah, kalau 10 kristolog satu provinsi, kalau 30 sekarang berapa? 34, 36 provinsi. 33 kalau 10 berarti 30, ya toh? Menurut saya itu dia butuh puluhan ribu. Ya, kenapa? Karena kristenisasi ini terjadi di seluruh dunia. Kalau di sini seluruh Indonesia, ya toh? Nah, Indonesia ada berapa pulau? 10.000, lebih kurang kan? 10.000 pulau. Seandainya satu pulau dia taruh satu orang kristolog, butuh berapa kristolog? 10.000 juga, ya kan? Jadi bukan cuma 3 siapa, banyak. Sementara di Pulau Jawa ditaruh 1.000 kristolog kurang. Pulau Jawa doang. Di Palu aja ditaruh 100 orang kristolog, kalau di Sulawesi Tengah kurang mestinya, ya kan? Berarti kita membutuhkan kristolog berpuluh-puluh ribu orang.
Karena kenyataannya misionaris ada di seluruh penjuru, bahkan jangan sampai di pelosok di gunung-gunung pedalaman ada mereka, ya kan? Nah, coba berapa banyak misionaris. Nah, kita harus punya tandingan sebanyak itu, kalau perlu lebih banyak. Berarti kita butuh berpuluh-puluh ribu Kristen. Oleh karena itu ya saya bilang, saya ingin mengusulkan kepada Pak Muhammad Siddiq supaya seluruh ADI yang ada di Indonesia dibekali dengan ilmu ini. Seluruh Indonesia dibekali ilmu aja masih kurang, Pak, kan? Kan tidak semua provinsi ada ADI. Tidak semua, kan? Kalau coba berapa, Pak? Kita butuh sementara menghadapi kristenisasi ini semakin hari semakin gencar. Tahu nggak orang Kristen mereka membuat sekolah-sekolah, sekolah tinggi teologi, STT, kan, ada dolos, apostolos, ada macam-macam. Di sana mereka mempelajari Islamologi 36 sampai 40 SKS. 36 sampai 40 SKS berapa tahun? Dia pelajari Islamologi, tapi mereka mempelajari semua ayat-ayat yang berkaitan dengan misi mereka, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Untuk apa? Mereka serang kepada orang Islam. Orang Islam ragu, mudah mereka murtadkan. Dan sekarang itu STT, Sekolah Tinggi Teologi, berada hampir semua provinsi ada. Semua provinsi ada. Kalau sekolah Alkitab hampir sampai semua desa ada. Sekolah Alkitab kan sampai tiap kabupaten, bahkan kecamatan, bahkan di desa-desa ada sekolah Alkitab. Semuanya mereka kader, tujuannya untuk mendakwakan agama mereka, karena mereka sangat yakin agama mereka yang benar. Padahal menurut Islam tidak. Agama mereka itu Islam. Ya, Yesus tidak pernah beragama Islam, nggak pernah beragama Kristen dan sebagainya. Yesus tidak pernah memerintahkan untuk melakukan kristenisasi. Mereka melakukan itu karena ada dua ayat yang disebut amanat agung Yesus Kristus. Pertama, apa kata Yesus? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan kedua, itu Matius 28 ayat 19 dan Markus 16 ayat 15. Apa kata Yesus? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi Injil harus sebarkan seluruh dunia, harus membaptis semua bangsa. Berarti sama juga Yesus diutus untuk seluruh dunia, seluruh alam semesta, kan? Semua manusia. Padahal Al-Quran mengatakan Nabi Isa Rasul hanya untuk Bani Israel doang. Periode yang sudah selesai, saya bilang kemarin sudah expired, sudah kadaluarsa, sudah digantikan oleh Rasulullah SAW. Ya, oleh karena itu, karena mereka sangat yakin agama mereka yang benar dan perintah Yesus itu disebut amanat agung Yesus Kristus. Dan mereka, bagi orang Kristen, mereka punya kewajiban. Bagi mereka itu ibarat kita jihad juga. Untuk melakukan perintah Yesus, membaptis semua bangsa, menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Bagi mereka itu jihad juga. Mereka harus melakukan itu perintah Yesus yang terakhir. Padahal selama Yesus hidup, dia mengatakan, aku diutus hanya kepada orang Israel. Tiba-tiba Yesus sudah mati, bangkit kembali. Pada hari ke-40 sebelum dia naik ke langit, dia perintahkan membaptis semua bangsa, menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Ternyata ayat itu ayat palsu. Maka kajian itu panjang itu ya. Jadi makanya ada daurah khusus. Ya, saya nggak bisa menjelaskan lebih terperinci dalam waktu yang sangat singkat. Baik, saya akan menyampaikan materinya. Bagaimana kita menjawab pertanyaan dan pertanyaan? Ya, saya kasih contoh. Heran, kenapa orang Islam mengharamkan babi? Padahal daging babi sangat enak. Stik. Bagaimana Anda menjawab? Nah, gimana? Bagaimana kita menjawab? Jadi, ya, bagaimana Anda menjawab pertanyaan? Jadi, kalau Anda bisa jawab, silakan. Tapi kalau tidak bisa jawab, dibalik pertanyaannya. Makanya saya kasih tema bagaimana menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Pertanyaan dibalik dengan pertanyaan. Kalau kita nggak bisa jawab, tapi kalau bisa jawab bagus. Contoh, heran kenapa sih orang Islam mengharamkan babi? Padahal tempat itu enak.
Kalau kita nggak bisa jawab, cukup dibalik. Justru saya yang sebenarnya saya yang bertanya, kenapa Anda yang makan babi? Begitu kan? Karena di dalam Alkitab justru babi itu sangat diharamkan. Jadi kalian tanya dibalik pertanyaan kan? Terus nanya, ngapain kalian yang makan babi? Karena kita lihat di dalam Alkitab, ini ada cetakan lama, ada cetakan baru. Dulu babi haram, cetakan lama. Cetakan baru diganti babi hutan, dikasih hutan, sehingga mereka makan babi itu. Ya kan? Demikian juga babi, karena memang berkuku belai itu berkukunya berselapanya, tapi tidak mau, dia haram. Daging binatang daging janganlah kamu makan, dan bangkainya jangan kamu sentuh, haram. Jadi di Alkitab itu lebih saklek daripada di Quran. Di Al-Quran cuma Allah bilang diharamkan bagi kamu makan daging babi, gitu kan? Islam kalau dalam keadaan kondisi tertentu kita boleh makan babi, ya kan? Dalam kondisi tertentu, kalau tidak ada lagi makanan setelah itu, kalau nggak kita mati, boleh kita makan. Tapi di Alkitab jangankan dimakan, disentuh aja dagingnya haram. Nah, tapi Alkitab cetakan sekarang ditambah babi hutan. Jadi, yang haram kan babi hutan, yang mereka makan babi peliharaan, gitu kan? Padahal tidak. Aslinya yang benar ini dong. Karena ini cetakan lama, ini cetakan baru. Sudah dimodifikasi, ditambah. Nah, tapi ada orang mengatakan begini, orang Kristen. Ya itu kan babi, babi hutan yang haram. Karena Alkitab mereka yang dipakai sekarang ini, yang tertulis ini, bukan itu. Ini cetakan tua. Sampai tahun batas tahun 70-an, 80 ke bawah, babi haram. Tapi di atas ini sudah ditambah hutan. Apa beda babi itu sama babi hutan? Kalau babi haram, semua babi nggak boleh dimakan, termasuk babi hutan. Tapi kalau babi hutan haram, semua babi boleh makan. Ibarat di ruangan ini dilarang merokok. Nanti rokok apapun nggak boleh kita hisap dong, ya kan? Saya ganti, dilarang merokok di Samsu. Semua boleh ngebul nih, kecuali Samsu kan? Beda tuh. Dalam trik berdebat, kadang-kadang mereka bilang begini, itu kan haram babi hutan, menambah hutan babi sama babi. Ini bukti Alkitab sudah dirubah, sudah diganti, ditambah, dikurangi. Babi atau babi hutan nggak masalah. Yang penting kan dua-dua haram katanya, ya kan? Itu zaman mereka, ya kan sama-sama haram dan sama-sama masih satu spesies. Ya babi sama babi kan satu spesies kan, sama-sama haram. Jadi tidak masalah menambah kata hutan. Oh, kita harus jelaskan tidak, beda. Babi semua, babi nggak boleh makan, termasuk babi hutan. Tapi kalau babi hutan haram, semua babi boleh makan, kecuali babi hutan kan? Itu harus kita jelaskan. Dengan menambah kata hutan pasti akan berbeda. Kadang-kadang ada orang yang ngeyel, oh, nggak masalah, yang penting kan sama-sama haram satu spesies. Nah, cara jawabnya gini. Oke dah. Kalau menambah kata hutannya tidak mempengaruhi arti, Yesus orang hutan. Oh, jangan gitu, kamu menghina. Makanya jangan ditambah hutan. Orang sama orang hutan beda. Betul kan? Beda. Giliran Yesus bilang orang hutan, dia protes. Nggak boleh gitu dong. Kamu menghina, makanya jangan ditambah hutan. Sebab orang dan orang hutan pasti beda kan? Kan spesiesnya sama aja. Orang sama hutan mirip-mirip kan spesiesnya kan? Nah, saya bilang jangan menambah kitab suci itu akan beda artinya, maknanya pasti ada. Yang amalkan ini siapa? Babi haram. Kita orang Islam kan? Orang Islam, walaupun dia tidak bisa ngaji, nggak sholat, kasih daging babi, dimakan nggak? Nggak mau makan kan? Betul. Samina Pak.
Tapi mereka justru jadi makanan kesukaan, dipelihara, diternak mereka. Nah kita lihat sekarang. Kan? Kenapa umat Islam mengharamkan babi? Karena Allah yang mengharamkan. Di surat Al-Baqarah 173, Al-Maidah 3, Al-An'am 145, An-Nahl 119. Babi haram. Jadi umat Islam mengharamkan babi karena Allah yang mengharamkan, tidak ikutin. Nah, amalkan orang Islam. Nah sekarang menjadi pertanyaan, kenapa orang Islam makan babi? Dia punya alasan. Dia akan berkelit. Oh, soalnya kita lihat sini. Ada ayat. Paulus mengatakan apa? Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Terus kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan. Jadi kalau kita diundang makan, ada undangan dari orang Cina, orang Kristen, ada anjing, babi putar, makan aja, gitu kan? Tapi yang menyuruh siapa? Paulus. Nah, kalau saya bilang, kajian begini harus punya Bible. Pegang Al-Quran, pegang Bible. Nanti di Bible tadi, ya, begini, saya balikkan. Ini babi haram. Nanti di Bible itu di Alkitab di ujung kosong ini kita tulis US, ya. Nah ini US 2173 5/3 6145 Al-Quran 16/114. Jadi kita tahu, oh babi haram, oh kalau Quran ini. Jadi kita buka satu kitab sudah tahu kalau Quran lawannya mana, ya kan? Jangan Qurannya dicoret-coret, Alkitabnya. Oke. Jadi Paulus yang menghalalkan, yang orang Kristen amalkan. Ini. Allah haramkan, Yesus haramkan, Paulus halalkan. Kenapa? Paulus yang diikuti. Makanya kita sering bilang orang Kristen itu pengikut Paulus. Karena agama Kristen, sudah saya jelaskan kemarin, yang mendirikan agama Kristen itu Paulus, bukan Yesus. Yesus tidak pernah tahu kalau agamanya disebut Kristen, karena jauh setelah beliau mati, baru ada agama yang bernama Kristen. Terus, kedua, kenapa sih wanita Islam harus berjilbab? Kan panas katanya, gerah. Mahkota rambut tidak terlihat, kata mereka tuh. Nah, bagaimana Anda menjawabnya? Kalau bisa jawab, langsung jawab. Kalau nggak bisa jawab, balikin pertanyaan itu. Justru saya ingin bertanya, kenapa wanita Kristen tidak berjilbab? Kamu tanya, kenapa kalian tidak berjilbab? Ya. Kalau umat Islam berjilbab, karena memang ada perintah Allah surat 24 An-Nur 31 dan Al-Ahzab ayat 29. Jadi balikin aja. Kenapa? Karena di Alkitab justru lebih saklek di dia. Kita lihat. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala tidak bertudung, tudung itu kerudung ya, jilbab, penghina kepalanya. Ya sama dengan perempuan yang cukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menundungi kepalanya, maka haruslah dia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menundungi kepala. Jadi tidak berjilbab di Alkitab, sanksinya apa? Dia harus menggunting rambutnya. Begitu lebih dianu di dia. Kan kita cuma Allah perintahkan wanita itu menutupi kan? Allah pakai jilbab, tidak pakai jilbab ya silakan, tapi berdosa kan? Tapi tidak ada ancaman kan di Quran. Kalau tidak pakai jilbab rambut perempuan digunting, dibotakin, tidak ada gitu kan? Tapi di Alkitab justru digunting rambutnya. Lebih keras dia mestinya kan? Jadi dibalikin. Justru saya tanya, ngapain kalian tidak berjilbab? Karena ada ayatnya di dia. Yang amalkan siapa? Muslimat.
Ya kan? Masalah jilbab. Mari kita lihat nih contoh biarawati. Ini kan Maria, ini Yesus. Lihat, betul. Lihat ini biarawati yang Katolik. Walaupun tidak sempurna, ya pakai baju masih di atas mata kaki, tapi mereka pakai tudung kepala, pakai baju panjang. Ini menunjukkan wibawa seorang wanita, kesucian seorang wanita. Ya kan? Ini kan mereka tidak kawin, tutup aurat. Kalau ada biarawati perempuan begini lewat depan kita, walaupun dia Katolik, kita hargai, kita hormati kan? Kenapa? Mereka itu termasuk wanita suci, kami Kristen. Sampai kawin aja kakak. Oh. Nah, kita hormati. Tapi kalau coba lewat depan kita wanita nggak pakai jok panjang buka-buka, kita orang laki senang banget mau foto lihat pakai digodain kadang-kadang ya kan? Tapi kalau wanita tidak godain kan? Ketemu biarawati nggak goda kita kan? Kita hargai aja, kita hormati. Berarti ini wanita suci menurut saya. Ini membuktikan bahwa berjilbab menutupi aurat. Itu berarti dia menjaga kehormatan dirinya. Yang amalkan siapa? Muslimat. Nah, ini contoh. Ini siapa ya? Kalau ditanya, ini Islam, ini Kristen. Ya, ini Islam. Berbalik. Yang Kristen itu yang ini, yang Islam yang ini. Ini namanya Kanisa Ortodoks Syria. Coba lihat wanitanya. Apa bedanya? Ini jilbab kan? Menutupi aurat nggak ada beda. Kalau mereka datang di pengajian orang Islam laki perempuan nggak bisa kita bedain. Kecuali ditiup angin jilbabnya terangkat atau ada salib. Ini pertama kali Kristen Ortodoks yang masuk di Indonesia. Mereka mengundang semua tokoh-tokoh agama hadir untuk menyaksikan demonstrasi mereka sholat. Demonstrasi bagaimana mereka membaca kitab suci mereka ditilawahkan. Tilawatil Injil wal Mazamir. Jadi Injil mereka baca seperti Quran. Bahasa Arab. Dulu lagu-lagukan, kalau orang nggak tahu diamin-aminkan. Padahal yang baca Injil dan Zabur. Jadi ini yang dia baca Injil dalam bahasa Arab, ini sari tilawahnya. Ini teman saya, ini saya ini dan pojok ini, pojok sini. Saya ikut hadir menyaksikan seperti apa Kristen Ortodoks. Habis meriah ngaji, Bismillahirrahmanirrahim, Ilahul Wahid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi abi wal ibni wal ruhul kudus ilahun wahid. Atas nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Tuhan yang Maha Esa. Itu kan sama juga yang kalau sama kan. Amin, amin juga. Ini ada tanda merah ya. Merah lambang. Ini ada merah. Bros di jilbab kan? Itu ada tulisan KOS. Itu bukan Islam, itu Kristen. Artinya apa? Kanisa Ortodoks. Kanisa itu gereja kan? Itu Kristen, bukan Islam. Lihat di bros ini ada tanda-tanda merah atau ada tulisan pos mengikat jilbab itu Kristen, bukan Islam. Habis itu mereka demo, bagaimana sholatnya? Sholat imamnya di depan. Aku di belakang, perempuan paling belakang. Pakai sejadah. Wudu juga. Cuma wudu dia caranya beda. Yang dibaca sholat ini ketika mereka sedang sembahyang, ya Injil dan bahasa Arab. Kalau orang nggak ngerti Al-Quran, pada ayat Injil yang dibaca. Ya rukuk sujud. Kenapa semua pria beragama Islam harus disunat? Kenapa sih harus disunat? Justru
Kristen tidak bersunat. Kenapa justru kalian tidak bersunat? Gitu. Kan dibalik pertanyaan kan? Justru saya nanya makanya. Karena di Alkitab, jauh lebih saklek di dia daripada kita. Justru perintah bersunat, perintah berhitan atau bersunat tidak ada di Quran. Ada sedikit di kitab hadis. Kalau nggak di Quran kan di hadis kita kan. Cari di Quran perintah bersunat. Nggak ada sedikit di hadis. Justru perintah berhitan atau bersunat pertama kali Allah wajibkan kepada manusia lewat Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya kita umat Islam kalau berhitan atau bersunat mengikuti sunnah Nabi Ibrahim dah, ya dah. Asal mula perintah berhitan justru tertulis di kitab dia. Kita lihat kontradiksi masalah. Lagi firman Allah kepada Abraham. Nanti ada tertulis di kitab Kejadian pasal 17 ayat 9-14. Maka saya bilang kalau ada kitab ini ini di stabilo. Lagi firman Allah kepada Abraham dan kamu engkau pegang perjanjian kepada keturunan turun temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang antara aku dan kamu serta keturunan, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerak kulit katanya, ya maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang sebangsanya yang mengingkari perjanjian itu. Berarti sunat wajib gak? Oh, diancam hukuman mati, dilenyapkan. Lebih saklek di dia kan? Ya kan? Daripada kita. Orang Islam gak bersunat, dia berdosa. Dia gak dibunuh kan? Ya kan? Tapi dia dibunuh. Berarti waktu sunat sangat wajib hukumnya. Justru mereka tidak amalkan. Yang amalkan siapa? Kita orang Islam. Kalau begitu yang mengikuti ajaran Nabi Isa siapa? Kita, bukan mereka. Berapa hari harus disunat? 8 hari. Hanya paling afdol itu pada hari baru lahir, masih berapa? Seminggu atau berapa? Tapi dalam Islam ya batas balik itu sebenarnya harus disunat. Ya itu sebelum balik. Kita perhatikan. Jadi asal mula perintah berhitan justru tertulis dengan sangat jelas di kitab suci mereka. Bisa mereka tidak amalkan. Begitu Nabi Abraham atau Ibrahim ini menerima perintah Allah untuk berhitan, ini kan ditujukan kepada Ibrahim kan? Abraham itu Ibrahim. Langsung begitu dia dapat wahyu Allah perintah berhitan, langsung Abraham menghitankan diri dia sendiri. Dia langsung hitankan Ismail, karena Ismail duluan lahir pada Ishak. Dia langsung hitankan semua pengikut-pengikutnya pada masa itu. Ishak belum lahir waktu itu. Begitu Ishak lahir, kita lihat. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari. Seperti yang diperintahkan Allah. Berarti Abraham samina wa ta'ala mengikuti, mengamalkan perintah Allah. Dia langsung hitankan anaknya Ishak pas 8 tahun. Betul. Bagaimana dengan Yesus? Boleh tanya. 90 sekian persen orang Kristen kali tanya Yesus sunat tertulis di mana? 95% lebih nggak tahu. Karena Alkitab setebal itu cuma satu nyelip ayat Yesus sunat. Karena pendeta aja nggak tahu. Yesus sunat kita lihat. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus. Itu nama yang disebut seperti yang dikandung ibunya. Pas 8 hari kan? Karena persis sekali. 8 hari Yesus juga sunat. Sampai sini no problem, tidak masalah. Benar. Kenapa orang Kristen tidak bersunat? Nah itu kan. Kenapa karena Paulus yang melarang? Asal Paulus pasti bermasalah. Lihat apa kata Paulus dengan segala kesombongannya. Apa kata dia?
Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna. Gimana? Bertentangan? Bertentangan? Makanya kalau antum mau debat dengan orang Kristen, debat kecil-kecilan, angkat masalah sunat, jangan dia kalah. Kalau dia tidak bersunat, suruh baca tadi Kejadian 17 ayat 14, diancam hukuman mati. Ya? Tapi ada orang Kristen, oh saya sunat bangga. Oh Anda sunat, suruh baca Galatia 5 itu. Berarti Yesus nggak berguna lagi. Maju kena mundur. Sunat salah nggak sunat? Tetap salah. Jawaban dia manapun tetap dia kalah. Kalau dia bilang tidak bersunat soalnya begini, suruh baca kan tadi kan dia hukuman mati. Mati. Tapi kalau dia jawab, oh saya sunat, suruh baca ini. Berarti, ya kan, Kristus sama sekali tidak berguna. Kontradiktif. Itulah Alkitab. Makanya Al-Quran mengatakan, Alkitab itu kebanyakan tulisan-tulisan tangan manusia, maka terjadi banyak kontradiktif. Satu lagi, apa kata Paulus? Ini surat Paulus. 1 Korintus 7, 18, 19, apa kata Paulus ini? Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia mau berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting mentaati hukum-hukum Allah. Lah, kalau yang penting mentaati hukum-hukum Allah, ya sunat dong. Ya kan? Malah kata Paulus, jangan mau bersunat. Sebab bersunat jadi tidak penting. Lah diancam hukuman mati kok, masa nggak penting? Buktinya Yesus aja sunat kok. Ya kan? Nah, dia bilang nggak penting. Yang penting mentaati hukum Allah. Orang kalau betul-betul mentaati hukum Allah ya sunat, ya kan? Sudah ancamannya hukuman mati. Tapi ini yang mereka amalkan. Oh betul, salah lagi. Orang Kristen pengikut Paulus. Jadi kita lihat sini, jadi Allah mewajibkan berkhitan, Ibrahim mewajibkan berkhitan di kitab itu, terus Yesus berkhitan, Lukas 2 ayat 21, Paulus melarang. Jadi Paulus melarang, harus di kitab ini. Yang mereka amalkan, kita, yang amalkan ini siapa? Kita. Ya. Oke. Lihat Injil Barnabas. Injil Barnabas ini suatu Injil yang sangat-sangat tidak disukai oleh orang Kristen. Kenapa? Karena banyak ayat-ayat dalam Injil Barnabas yang bersesuaian dengan apa yang kita imani, kita amalkan. Contoh, apa kata Yesus? Sungguhku katakan kepadamu, anjing lebih mulia dari orang tidak bersunat. Anjing lebih mulia. Mereka benci banget Injil Barnabas. Lebih keras ini kan? Anjing lebih mulia. Lagi kata Barnabas, Yesus berfirman, manusia yang tidak menyunat diri tubuhnya akan aku cerai beraikan dia dari kalangan keluarga untuk selama-lamanya. Dan terakhir apa kata Yesus? Tinggalkan ketakutan itu orang yang tidak mengerak kulupnya karena tidak bersultan, karena dia diharamkan dari surga Firdaus. Tidak bersunat, haram masuk surga. Oke. Jadi kita lihat ya. Kadang-kadang orang Kristen ngeyel. Nggak bersunat masalah kok. Yang penting cuci bersih, gitu kan? Yang penting bersih, cuci bersih. Ya, mau cuci bersih sampai bagaimana, ribet banget. Caranya pilih, kasih dua pilihan. Yang kita lalu tidak dihitam, tanyakan ke dia mana yang lebih rasional, ini atau ini. Kalau bersunat mematuhi perintah Allah, yang nggak bersunat dia patuh kan.
Kalau bersunat bersih, tidak bersunat Ya tetap kotor. tidak jadi ejekan orang atau sana jadi ejekan. Bagi kita lihat anak-anak kecil 6, 7, 8, 9 tahun belum berkita, suka diledekin anaknya, teman-teman kan? Ih, belum sunat. Iya tuh. Ya, tidak ada dampak tekanan batin, pertumbuhan lebih baik, mudah dibersihkan karena sulit. Ini sulit terinfeksi virus, penyakit kelamin, sana karena ini banyak endapan penyakit ujungnya itu. Lebih sensitif, tidak sakit, tidak ereksi, itu sangat sakit. Tidak berbau busuk, ini pasti berbau busuk dong. Iya kan? Lebih percaya diri, sana kurang, tidak minder ketika akan menikah, sana minder. Kita orang ketika mau menikah laki-laki nggak bersunat minder, ya kan? Karena dia tidak bersunat. Nah, yang belum disunat jangan nikah itu. Iya pasti ada perasaan dong, ya kan? Minder kalau dia tidak bersunat ketika akan menikah dia akan merasakan gitu. Lebih jantan dan seksi sana kurang, apalagi. Terus tanya ke mereka, menurut Anda rasional mana? Ini bersihkan atau tidak bersihkan? Mustahil kan dia bilang, lebih bagus ini, nggak mungkin. Karena setiap manusia punya fitrah, setiap manusia cenderung kepada kebenaran, ya kan? Pasti dia mengatakan, ya ini lebih bagus. Nah, makanya mengapa orang Islam tidak pernah mengikuti Yesus sebagai Tuhan? Kenapa orang Islam tidak pernah mengakui Yesus sebagai Tuhan? Mereka itu bingung kepada orang Islam. Mau diyakinkan bagaimana rupa? Sulit sekali orang Islam mau percaya Yesus itu Tuhan. Ya kan? Justru saya ingin bertanya, bilang kenapa orang Islam mau percaya Yesus itu adalah Tuhan? Padahal Yesus sendiri mengaku Tuhan itu esa, dia hanya seorang nabi, orang utusan Tuhan. Kan sudah dibaca kemarin kan? Yesus nanya, ngapain kalian kok mau menjadi Yesus Tuhan? Yesus sendiri ngaku dia cuma nabi, utusan Tuhan. Nah, kita lihat sini. Masalah ketuhanan. Allah mengatakan di dalam kitab suci dia, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Orang tahu sudah terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain ya di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. La ilaha. Ini yang disebut ajaran tauhid, tapi sayang mereka tidak amal. Itu tertulis di kitab Yesaya. Lagi lihat Nabi Musa, di kitab Nabi Musa, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Esa berarti satu, bukan dua, bukan tiga. Lihat apa kata Yesus? Apakah dia mengatakan dirinya Tuhan? Oh tidak. Apa kata Yesus? Inilah hidup yang kekal. Ini sudah baca kemarin kan, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau putus. Ini yang kemarin syaratin kan, Allah itu hanya satu-satunya kata Yesus, berarti dia bukan Tuhan, apalagi Allah, dan dia hanya diutus. Jawab Yesus, hukum yang pertama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Allah kita, termasuk Allah dia dong, ya kan? Kan Yesus sudah mengatakan dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah, itu aku, Tuhan itu Allah kita, termasuk Allah dia. Tuhan itu esa, esa berarti satu, bukan dua, apalagi tiga. Ahli Taurat ketika Yesus menjawab, ya Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa, apa kata ahli Taurat? Ya, tepat sekali dulu. Benar kata dia, bahwa dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. La ilaha illallah. Sampai sini tidak bermasalah. Benar. Benar. Sekarang di sini sudah bermasalah. Apa kata Lukas? Lukas ini bukan murid Yesus, walaupun dia penulis Injil. Dia tidak terdaftar dalam 12 murid Yesus. Tidak kenal Yesus. Apa kata Lukas? Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti
bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Allah mengangkat Yesus jadi Tuhan. Lah dia sendiri jadi apa kalau begitu? Bingung kan ya sini kan? Allah membuat Yesus jadi Tuhan. Dia sendiri jadi apa? Iya kan? Kacau dia ini kan? Kacau sekali. Masa Allah kok mengangkat Yesus jadi Tuhan, dia sendiri jadi apa? Mau pensiun, sudah tua. Ya kalau manusia boleh dong, ya kan? Raja Kaisar udah tua ganti sama anak cucu. Masa Allah mengangkat Yesus jadi Tuhan, dia sendiri mau jadi apa? Ini sudah kacau. Paulus lebih kacau lagi. Apa kata Paulus? Asal Paulus kasih kacau Paulus dan bukan Paulus. Dia tidak Paulus sama Paulus ya. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus sudah jadi Tuhan. Dan di dalam Filipi 2 ayat 11, Yesus adalah Tuhan. Lebih parah lagi Yohanes. Apa kata Yohanes? Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Tuhan sudah jadi 3 non. Tambah kacau. Itu konsep ketuhanan di Kristen sangat kacau balau. Jadi kita lihat di sini. Jadi Allah mengatakan dia itu esa, Musa mengajarkan Allah itu esa, Yesus mengajarkan Allah itu esa, ahli Taurat mengatakan Allah itu esa, Paulus Lukas mengatakan Allah membuat Yesus jadi Tuhan. Kacau. Paulus lebih kacau. Yesus itu adalah Tuhan. Paling kacau lagi adalah Tuhan itu ada 3 oknum. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Yang mereka amalkan ini. Yang amalkan ini siapa? Dikaji oleh umat Islam. Betul kan? Tuhan ibunya nggak ada Pak. Kalau Yesus itu Tuhan, tanyakan ke mereka. Ini kan sudah dibaca kemarin. Ini ucapan Yesus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau itu Tuhan, masa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa? Betapa lemahnya Tuhan Anda. Yesus sendiri dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dia nggak bisa menuruti kehendaknya sendiri. Kenapa Yesus nggak bisa berbuat apa-apa? Nggak bisa menuruti kehendaknya sendiri? Karena dia bukan Tuhan, dia hanya utusan Tuhan. Wajar, ya kan? Wajar dia nggak bisa, karena dia bukan Tuhan. Tapi manakala Yesus disebut Tuhan, maka hal ini menjadi tidak wajar. Jadi setiap yang tidak bisa berbuat apa-apa, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Kalau Tuhan, masa ada Tuhan untuk menerima kekuatan dari malaikat? Kalau Tuhan, masa ada Tuhan ketakutan dari malaikat? Kalau Tuhan, dia berdoa kepada siapa lagi? Kita kasih pertanyaannya semua orang Kristen, tinggi yang mana derajatnya, Yesus atau malaikat? Pasti dibilang Yesus dong, karena Yesus Tuhan dong. Tuhan lebih tinggi dari malaikat. Nah buktinya gimana? Tuhan dia menerima kekuatan dari malaikat, berarti tinggal malaikat dong. Yesus dia sebagai Tuhan takut sama malaikat, berarti tertinggian malaikat dong, ya kan? Berarti tidak hebat dong Tuhan Anda. Bisa. Ya. Siapa yang menerima kekuatan dari malaikat pasti bukan Tuhan. Yesus menerima kekuatan dari malaikat pasti bukan Tuhan. Setiap yang ketakutan pada malaikat pasti bukan Tuhan. Yesus ketakutan sama malaikat berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan berarti Yesus bukan Tuhan, dan seterusnya. Lihat, Yesus ngaku dia nabi. Mana sudah diambil? Semua Matius 44 Injil semua Yesus mengaku dia nabi. Dia hanya seorang nabi. Mereka sudah saya bilang, tulis saja Mat 13:57, Mark 6 ayat 4, Luk 4:24, Yoh 4. Nanti tinggal lihat di Alkitab. Karena saya bilang perlu, wajib kita punya Alkitab kalau mau jadi
Dai plus. Miliki Alkitab sebagai senjata. Karena ini kita lunturkan iman orang Islam pakai kitab ini. Kalau kita nggak punya Alkitab, bagaimana kita mau buka ayat ini suruh dia baca? Heran. Heran. Mengapa orang Islam sulit menerima Yesus sebagai penebus dosa? Mereka sangat yakin Yesus kan juru selamat penebus dosa kan, mati untuk menebus dosa. Kenapa? Jawab aja. Justru kami umat Islam yang heran. Kenapa kalian mau udah percaya Yesus sebagai penebus dosa manusia? Balikin pertanyaan itu. Perhatikan. Masalah dosa. Kontradiksi. Selalu kata Allah, janganlah ayah dikumatikan anaknya, dan juga jangan anak dikumatikan ayahnya. Setiap orang ya, harus dihukumati karena dosanya sendiri. Ini ayat ini masuk akal. Artinya dosa tanggung masing-masing, ya kan? Tidak ada penebusan dosa. Yang mengatakan ini Allah sendiri. Satu lagi, apa kata Allah? Ya. Aku Tuhan. Aku ini Tuhan, kata. Yang menyelidiki hati dan menguji batu. Untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Sama kan? Berarti dosa nafsi-nafsi tanggung masing-masing kan? Tidak ada penebusan dosa. Nah, ada. Bagaimana Nabi Daud mengajarkan? Dan daripadamu kasih setia ya Tuhan, kalau engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya sama. Berarti dosa tanggung masing-masing. Tidak ada penebusan dosa. Bagaimana dengan Yesus? Apakah Yesus menebus dosa? Ternyata tidak. Kita lihat Matius 16 ayat 27. Ya, sebab anak manusia itu Yesus. Dan Yesus punya banyak gelar. Anak manusia, anak Allah, anak domba Allah, anak domba Paskah, Raja segala raja, Mesias, Sang Juru Selamat, Bintang Timur, macam-macam. Iya tak? Sebab Yesus akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi oleh malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Berarti akhir zaman, akhir zaman Yesus akan turun dalam kemuliaan malaikat dikawal dan kemuliaan Allah dikawal malaikat. Untuk apa? Dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi Yesus datang bukan mana Kristen semua masuk surga, nggak ada cerita. Yesus akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Berarti Yesus tidak menebus dosa. Dia akan balas sesuai dengan amal perbuatannya dong. Ini bagus, ayatnya bagus. Untuk memakai Yesus tidak menebus dosa. Nah, sekarang Paulus. Asal Paulus pasti bermasalah. Apa kata Paulus? Kita lihat dalam kitabnya, yaitu Kolose 1 ayat 13-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Nah, tapi yang mengatakan siapa ini? Paulus. Satu lagi apa kata Paulus? Lihat apa kata Paulus. Karena Allah itu esa pula Dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Jadi semati dalam rangka untuk menebus dosa semua manusia. Tapi yang mengajarkan siapa? Paulus. Bertentangan. Jadi kita lihat di sini Allah, Daud, Yesus semua mengatakan dosa tanggung masing-masing. Giliran Paulus, dosa ditanggung oleh Yesus. Yang mereka amalkan tetap ini. Begitu pengikut Yesus yang sesungguhnya kita umat Islam. Mereka gitu tidak pantas disebut pengikut Yesus. Orang Kristen itu pengkhianat Yesus. Cuma mereka tidak menyadari, ya kan? Saya pengkhianat.
Apa yang diajarkan Allah itu tidak diamalkan, malah orang Islam diamalkan. Mereka mengamalkan ajaran Paulus. Orang Islam itu menuduh Tuhan kami Trinitas. Padahal Tuhannya orang Islam juga banyak buktinya dalam Al-Quran. Allah banyak menggunakan kata kami. Kami itu kan jamak. Berarti Tuhan orang Islam itu lebih dari satu. Ada tuduhan seperti itu kan? Karena banyak kata-kata kami dalam Al-Quran. Bagaimana menjawabnya? Ya. Ada satu cara yang paling simpel. Kalau betul orang kita menuduh dia Trinitas, karena memang ada ayatnya Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus kan? Ya Allah. Tapi kalau umat Islam juga Trinitas punya 3 oknum, tolong sebutkan, tanyakan, tolong sebutkan siapa saja oknum Trinitas dalam Islam. Minta sebutkan. Islam terkenal dengan ajaran tauhid. Tanya, kalau kalian kita tuduh Trinitas, kalian betul ada 3 oknum. Nah, kalau orang Islam juga menggunakan kata kami, berarti Tuhan juga kita Trinitas 3. Siapa saja oknum Tuhan kita? Seorang Islam paling bodoh sekalipun tidak pernah mengatakan, ya Tuhan itu Allah, Muhammad itu Allah, Roh Kudus Allah. Nggak ada kan? Tapi mereka mulai paling pintar dan paling bodoh. Tuhan itu Bapa, itu Allah, Yesus Allah juga, Roh Kudus Tuhan juga. Dengan orang Islam nggak ada. Tuhan itu Allah, selesai. Nggak ada. Muhammad itu Allah, Roh Kudus itu nggak ada. Lihat. Maka tanyakan siapa saja oknum-oknum Tuhan dalam Islam. Nggak ada. Nah, jadi kenapa Allah menggunakan kata kami? Ya, kita lihat sini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. 2 kali kan? Kami. Berarti Tuhan kita banyak. Para kami itu tidak selalu harus berarti jamak. Karena gramatika bahasa Arab harus begitu. Kami sebagai Presiden Republik, ada berapa presiden kita? Cuma 1. Bahasa Inggris juga you, tunggal, jamak juga. Iya dong, singular. You engkau, you kalian, iya dong. Iya dong, bahasa Inggris kan you kan bisa jamak, bisa tunggal. Tapi kalau kata kami ini kata ganti Allah. Kenapa Allah menggunakan kata kami? Biasanya kalau Allah menggunakan kata kami karena dia melibatkan makhluknya. Contoh, kami yang menurunkan Al-Quran. Allah melibatkan makhluk. Yang menurunkan Al-Quran dibawa oleh malaikat. Allah melibatkan makhluknya. Kami pula yang memelihara. Al-Quran itu dipelihara. Kami yang menempatkan. Siapa? Allah melibatkan makhluknya. Para siapa? Hafiz-hafiz Al-Quran. Jadi Quran itu terjadi melalui para hafiz-hafiz Al-Quran. Allah libatkan makhluknya. Ya pakai kata kami. Contoh, kamilah yang menciptakan manusia. Betul, Allah menciptakan manusia. Tapi melalui hubungan suami istri dong. Iya kan? Tapi tetap Allah yang menciptakan. Tapi dia melibatkan makhluk itu manusia. Kalau tidak ada suami istri, bagaimana terjadi manusia? Jadi Allah libatkan manusia, dia menggunakan kata kami. Tapi manakala Allah berbicara tentang pribadi dia, ya, pribadi dia sendiri, Allah tidak menggunakan kata kami. Contoh, surat Toha. Ya kan? Surat Toha 14 kan? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa qini sholat ala zikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingat aku. Aku enggak kami kan? Ya kan? Ini sudah menyangkut pribadi dia. Karena kamilah, Rasul kami adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain kami, maka sembahlah kami, dirikan sholat untuk itu kami itu banyak itu. Ya kan? Itu jamak, tapi ini
besar. Jadi berikan contoh itu surat Al-Hijr 15 ayat 9 tadi dibandingkan dengan surat Toha surat 20 ayat 14. Jelas kan? Tadi Allah yang menamakan dirinya sendiri aku, tidak kamu. Manakala dia melibatkan makhluknya, dia menggunakan kata kami. Ya, baik. Ini ada lagi pertanyaan satu. Bagi Yesus semua jamin pasti masuk surga. Tapi pengikut Muhammad semua jamin pasti masuk neraka. Gimana kita menjawabnya? Jangan. Iya. Minum dulu ya. Nih, ngopi kue dulu ini. Apa roti dulu? Silakan. Nih, ada tanda perut kosong. Ini ada bukunya sebenarnya. Ada bukunya semua. Materi saya hampir semua ada buku. Mas saya nggak bawa. Ustaz, kalau ada buku-buku itu supaya kami nanti kita beli di mana? Dapatkan buku itu, saya bisa beli di toko buku. Nggak ada. Buku saya tidak dijual di toko buku manapun. Pesan langsung ke saya paketkan kirim. Kalau cepat lewat udara mahal. Iya. Itu sekitar 65.000 per kilo. Tapi kalau lewat laut murah sekali, cuma lama. Tidak apa-apa. Pak, sampai ini boleh bertanya Pak, bagaimana menurut pengakuan Yesus itu apa kan ada hubungan Bapak, waduh, Yesus itu anak Bunda Maria dan bapaknya siapa gitu kan, menurut ini Maria itu tidak menikah kan gitu, tidak kawin, itu menurut kepercayaan dia bagaimana itu di situ sudah menyimpang. Mereka itu anak Tuhan kan? Iya. Kenapa? Karena dia lahir tanpa hubungan suami istri. Iya. Tapi Allah meniupkan ruhnya ke dalam Yesus. Nah itu orang Kristen mengatakan Yesus itu anak Tuhan, bahkan Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Karena yang masuk ke dalam ruh yang masuk ke dalam tubuh Yesus itu ruh Tuhan itu. Padahal pada pengertian kita tidak begitu. Semua kita manusia yang meniup ruhnya Allah juga. Siapa yang meniup ruh kita? Semua Allah yang memberi roh, termasuk Yesus. Jadi kalau Allah meniupkan rohnya ke dalam tubuh Yesus, bukan berarti roh Allah yang ada dalam diri yang masuk ke dia. Mereka menerjemahkan seperti itu. Pada ruh pemberian Allah. Jawabnya semestinya kalau bilang Tuhan anak Allah, Nabi Adam Lebih berhak, semestinya Nabi Adam yang Tuhan kan. lebih spektakuler Adam. Dia cuma punya ibu, Adam nggak punya bapak ibu. Maksudnya lebih spektakuler kan Adam. Kalau Yesus disebut anak Allah, sebenarnya itu tidak masalah. Tapi anak Allah dalam arti orang yang disayang, dikasihi Tuhan. Kita semua bisa disebut anak Allah. Kalau kita orang-orang soleh berbakti kepada Allah, bisa disebut anak Allah dalam arti orang yang dikasihi kan, dicintai oleh Allah. Ini istilah, bukan anak benaran. Kita semua bisa juga digelari anak Tuhan. Kalau kita jadi orang soleh, saya kan sebutan anak Tuhan, artinya orang yang disayang, dikasihi.